Sekarang di sosial media saya melihat lebih ahli yang memberitakan daripada saya ketua PSSI-nya gitu ya. Ada pemain dari sini, turunan ini, dulu lahir di sini, padahal orang, wah seru juga saya ya. Tapi itu buat saya database. Karena kenapa? Ya channel saya tidak akan berkembang. Nah, sekarang saya akan merespon banyak pertanyaan. Sampai tadi sebelum saya buat konten ini terus mempertanyakan soal keberadaan Anthony Matheus dos Santos, ini pemain Brasil 24 tahun yang banyak dirumorkan ya untuk naturalisasi lah. Kita tunggu, ini tadi sampai dengan Pak Dirjen AHU, kemudian juga yang sangat penting kami tetap menunggu waktu yang mereka di sana, karena terkadang mereka yang ada di anak-anak pemain ini yang sulit untuk menentukan waktu untuk secepatnya datang. Kalau kami dalam kesempatan pertama kami mohon mereka untuk segera datang ke Indonesia. Nah, ini kami lagi. Pelatih Timnas John Hertman full senyum, Erick Thohir proses naturalisasi talenta Brasil, Anthony Santos siap debut bersama Timnas Indonesia. Perjalanan Timnas Indonesia menuju level baru kembali menghadirkan kabar menggembirakan. Atmosfer positif menyelimuti skuad Garuda setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, resmi menjalankan proses naturalisasi talenta sepak bola Brasil, Anthony Santos. Kehadiran striker berpengalaman tersebut langsung menghadirkan optimisme besar di lingkungan tim nasional, bahkan membuat pelatih kepala Timnas Indonesia, John Hertman, terlihat penuh senyum menyambut perkembangan terbaru ini. Langkah cepat yang dilakukan Erick Thohir kembali menunjukkan keseriusan federasi dalam memperkuat kualitas skuad nasional. Setelah melalui berbagai evaluasi performa tim dalam laga internasional terakhir, fokus utama memang tertuju pada sektor penyerangan. Indonesia memiliki banyak pemain kreatif di lini tengah serta kecepatan di sektor sayap, namun sosok finisher murni masih menjadi kebutuhan utama. Anthony Santos hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Suasana latihan Timnas Indonesia berubah terasa lebih hidup. Para pemain menunjukkan antusiasme tinggi menyambut kabar bergabungnya striker asal Brasil itu. John Hertman, yang dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan disiplin modern, melihat naturalisasi Anthony sebagai perkembangan penting bagi proyek besar yang sedang dibangun. Bagi Hertman, kehadiran pemain dengan pengalaman sepak bola Amerika Selatan memberikan dimensi baru bagi pola permainan Garuda. Ia memahami bahwa untuk bersaing di level Asia bahkan dunia, tim nasional membutuhkan perpaduan antara talenta lokal dan pengalaman internasional. Ekspresi optimisme terlihat jelas dari lingkungan pelatih. Program latihan mulai disusun dengan kemungkinan skema baru yang memasukkan Anthony Santos sebagai pusat serangan. Tim pelatih menilai gaya bermain Anthony sangat cocok dengan karakter cepat dan agresif yang kini menjadi identitas Timnas Indonesia. Di balik kabar positif tersebut, terdapat proses panjang yang dijalankan Erick Thohir bersama jajaran PSSI. Naturalisasi bukan sekadar mendatangkan pemain, tetapi melibatkan administrasi negara, verifikasi dokumen, serta penyesuaian regulasi FIFA. Erick bergerak cepat mengurus seluruh berkas yang diperlukan. Koordinasi dilakukan dengan pemerintah, kementerian terkait, hingga lembaga legislatif agar proses berjalan tanpa hambatan. Semua langkah dilakukan secara terstruktur agar Anthony Santos dapat segera memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Strategi ini menjadi bagian dari visi besar Erick Thohir, mempercepat peningkatan kualitas timnas tanpa meninggalkan pembangunan pemain muda nasional. Naturalisasi dipandang sebagai akselerator prestasi, bukan jalan pintas semata. Keputusan menghadirkan Anthony juga bukan pilihan acak. Tim scouting PSSI telah lama memantau performanya. Pengalaman bermain di kompetisi keras Brasil membuatnya terbiasa menghadapi tekanan tinggi, sesuatu yang sangat dibutuhkan Timnas Indonesia dalam pertandingan internasional. Anthony Santos dikenal sebagai striker dengan karakter komplet. Ia mampu bermain sebagai target man, penyerang bergerak bebas, maupun pemecah kebuntuan saat tim kesulitan mencetak gol. Kelebihannya terletak pada insting mencetak gol, pergerakan tanpa bola, serta kemampuan membaca posisi bertahan lawan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sering menciptakan peluang tetapi kurang efektif dalam penyelesaian akhir.
Kehadiran Anthony diharapkan mengubah situasi tersebut secara signifikan. Ia bukan hanya pencetak gol, tetapi juga pembuka ruang bagi rekan setim. Dengan pergerakan yang cerdas, Anthony mampu menarik perhatian bek lawan, memberi kesempatan bagi pemain sayap dan gelandang menyerang untuk masuk ke area berbahaya. Kualitas ini membuat staf pelatih percaya bahwa lini serang Indonesia akan mengalami peningkatan drastis. Naturalisasi Anthony Santos tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi juga mentalitas tim. Kehadiran pemain dengan latar belakang sepak bola Brasil membawa aura kompetitif yang berbeda. Para pemain muda Indonesia mendapatkan kesempatan belajar langsung mengenai disiplin profesional, pengambilan keputusan cepat, serta ketenangan di depan gawang. Hal ini diyakini akan mempercepat perkembangan generasi baru timnas Indonesia. Selain itu, variasi strategi menyerang menjadi jauh lebih fleksibel. Tim pelatih kini memiliki opsi memainkan satu striker tunggal atau duet penyerang dengan dukungan gelandang ofensif. Fleksibilitas taktik ini penting menghadapi lawan-lawan Asia yang memiliki karakter permainan berbeda. Setelah proses naturalisasi berjalan, fokus berikutnya adalah persiapan debut Anthony Santos bersama timnas Indonesia. Momen ini sudah dinanti publik sepak bola nasional yang ingin melihat langsung dampak kehadiran striker baru tersebut. Program adaptasi telah disiapkan agar Anthony cepat menyatu dengan gaya permainan tim. Mulai dari komunikasi di lapangan, pemahaman taktik, hingga penyesuaian tempo permainan Asia menjadi bagian penting dalam persiapan debutnya. Antusiasme supporter pun meningkat drastis. Banyak yang berharap debut Anthony menjadi titik awal kebangkitan produktif